Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dan alhamdulillah atas kehendak Allah pula hari ini kita bisa bertemu kembali dalam media Zoom terkait dengan kajian rutin kita bersama Ustadz Samsudin. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, para sahabat, dan semoga syafaat beliau sampai kepada kita semua. Insya Allah istiqomah pada ajaran Islam ini. Terima kasih Ustadz Sam yang terus mendampingi kita, membersamai kita dalam mengkaji keislaman. Juga tentunya teman-teman semua yang juga istiqomah terus hadir dalam kajian Rabuan ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Buat teman-teman yang sedang sakit atau dalam urusan, masih dalam perjalanan, semoga segera Allah angkat sakitnya dan juga Allah mudahkan dalam urusannya. Ustadz, Ahad kemarin ini ya, istri dari kawan kita Igos berpulang ya Mbak Iya, Yuyun ya, iya, Ustadz ya. Jadi mohon nanti Ustadz didoakan. bisa bantu memimpin doa. Ya, uh, Insya Allah malam ini Ustadz akan menyampaikan kajian tentang memuaskan jiwa ya Ustadz ya, terkait puasa Ustadz Mempuasakan ya, jiwa. mempuasakan Puasa. jiwa. Baik, kami persilakan Ustadz membawakan kajiannya. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala Waalaikumsalam rasulahu bil huda wa warahmatullahi dinil haq wabarakatuh. liyudhhira ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa mawala amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Wa rahimakumullah, seperti tadi yang disampaikan ya, salah satu saudara kita, sahabat kita yang ditinggal oleh istrinya. Kita doakan Mbak Yuyun. Mbak Yuyun itu saya sangat kenal karena dulu juga ada kerjasama saya dengan Mas Igos ya. Eh, Kita doakan mudah-mudahan almarhumah Allah ampuni dosanya, diterima amal Amin. ibadahnya, dan keluarga Mas Imam Ghazali Allah berikan kesabaran, ketabahan, dan anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh. Amin. Hadihin ya wa kulinatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwaji wa dzurriyyati wa ummati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, khususan ila Yuyun Agus Yuyun Agus Purwanti binti Purwanti Iwari. binti. Iwari. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi madkhalaha. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi madkhalaha. Waghsilha bil ma'i wasalji wal barad wa naqiha minal khataya kama yunaqqas sawul abyad minad danas. Wa abdilha daran haram min dariha wa ahlan haram min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha waghfir lana wa laha. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Iwan rahimakumullah, saya eh, sengaja ini momen dua pertemuan lagi menjelang Ramadan karena sebagaimana biasa di bulan Ramadan kita off dulu ya karena Betul, Ustaz. teman-teman ya karena pasti tadarusan ya jadi taraweh tadarusan jadi ada 2 malam Kamis ini sekarang dan minggu depan. Eh, dan ini saya ingin membahas terkait dengan saum tentunya ya karena kita akan kedatangan tamu agung, tamu yang mulia, tamu istimewa. Pasti kalau kedatangan tamu yang kita muliakan istimewa itu kita persiapan gitu ya. Persiapan. Jadi kalau tidak persiapan berarti kita tidak menganggap ini tamunya yang datang nggak istimewa gitu. Jadi karena tamunya ini bulan Ramadan, jadi tentunya kita persiapannya bagaimana kita menyambut kedatangan tamu bulan Ramadan ini. Jadi bulan yang penuh berkah. Rasulullah SAW menyatakan ketika akan memasuki bulan Ramadan di akhir Sya'ban, beliau menyampaikan pesannya. Qad ja'akum syahrun Ramadana, syahrun mubarakun. Tuftahu fi ababul jannah wa tughlaqu fi ababun nar wa tughallu fi asyayatin. Wa fi lailatun khairum min alfi syahrin. Rasul mengatakan akan datang pada kalian bulan Ramadan. Itu bulan yang penuh berkah. Syahrun mubarakun. Dibukakan pada bulan itu pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka dan dibelenggu setan-setan. Pada bulan itu ada 1 malam yang lebih baik daripada 1.000 bulan. Tentunya kita dari awal ya kita mempersiapkan bukan hanya persiapan kaitannya dengan secara materi ya. Maksudnya untuk persiapan supaya di bulan Ramadan itu aktivitas kita tidak mengganggu apa puasa. Artinya pekerjaan-pekerjaan yang berat-berat ya mestinya kita kurangi artinya sekarang kemudian kita kita selesaikan yang berat-berat ya sehingga sebenarnya nanti waktunya ketika kita melaksanakan ibadah saum apa lebih banyak untuk ibadah ketimbang walaupun kita tahu bahwa mencari nafkah juga ibadah. Jadi maksud saya intensitas ya kemudian kualitas ibadah mahdoh kita. Jadi ibadah mahdoh kita itu kita kita apa maksimalkan, kita optimalkan. Karena kita juga tidak tahu apakah Ramadan ini yang apa terakhir bagi kita nggak tahu. Jadi saya ingat banget Ramadan tahun lalu itu saya harus di rumah sakit. Jadi minggu pertama itu saya harus nemenin almarhumah itu selama 10 hari ya. Jadi tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi boro-boro taraweh karena saya sendirian karena anak-anak kan lagi puasa gitu. Jadi saya sendirian mengurusi almarhumah di rumah sakit di RSUD. Jadi maka terasa sekali. Jadi mudah-mudahan bulan Ramadan ini bisa mengganti. Walaupun ya tentunya apa yang dilakukan oleh kita juga kita tahu bahwa itu juga bagian dari ibadahnya. Tapi ya memang beda rasanya ibadah mahdoh dengan ibadah goiro mahdoh itu beda terasanya beda ya. Nah oleh karena itulah mungkin pertemuan sekarang hari ini saya ingin membahas dari ibadah saum Ramadan sebagaimana ibadah yang lain. Itu kalau nanti minggu depan insya Allah secara fikihnya membahas fikihnya walaupun sebenarnya pasti teman-teman sudah paham ya semang mengingatkan itu. Tapi itu minggu depan. Tapi sekarang itu yang kaitannya dengan pola sikap jiwanya. Ya ada atau nilai spiritualnya gitu ya. Karena justru intinya di situ ya. Ya, isinya di situ. Jadi bagaimana kita bisa mempuasakan jiwa? Karena seperti sholat ya, ya yang saya tadi sebelum mulai saya cerita tentang Prof. Musa Hubes. Jadi ketika tanggal 9 Januari itu meminta saya datang ke rumahnya. Jadi karena dia bukan mimpi dia bilang, dia datangi oleh makhluk berpakaian putih, terus nyuruh dia sholat. Sementara dia bingung karena apa ya keluaran najis terus ya, nggak bisa berhenti karena memang sudah nggak bisa kemana-mana di tempat tidur. Terus dia sepengetahuan dia itu sholat itu harus ada syaratnya adalah bersih dari najis dan juga suci dari hadas. Sementara beliau tidak bisa bersih dari najis, tidak bisa juga suci dari hadas gitu ya. Nah, dia bingung. Ruso itu kaitannya dengan tayamum misalnya. Kan nggak mungkin juga, tetap aja berhadas terus. Nah, terus kemudian ya ketika saya datang ke rumahnya terus saya bilang kewajiban ibadah itu bebannya kepada jiwa.
Sedangkan raga itu sesuai kemampuan. Jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wus'aha itu maksudnya sesuai kemampuan fisiknya. Tetapi jiwanya itulah yang sebenarnya ditaklif karena yang apa ditanya tentang sholat juga jiwanya bukan raganya. Jadi nanti yang ditanya di akhirat itu tentang sholat itu jiwanya. Maka dari itu bisa jadi orang sholat raganya tapi kemudian tidak dinilai oleh Allah ketika kemudian jiwanya sahun, jiwanya lalai, jiwanya nggak ikut sholat. Itu sebagaimana disebut surat Al-Maun, Fawailul lil Musallin. Nah, terus dia bilang gimana caranya kalau sholat jiwa itu? Terus saya bilang yang penting diniatkan, diniatkan ya mau sholat apa ya. Kemudian difokuskan ya ke di bacaan ya, sesuai kemampuan juga bacaannya apa yang dihafal ya rukunnya misalnya surat Al-Fatihah. Dicek kalau Al-Fatihah udah hafal, ayat-ayat pendek juga dia masih hafal. Kemudian bacaan-bacaan itu sambil gerakan itu sesuai kemampuan saja. Dan itu begitu senangnya beliau. Beliau mengatakan, Alhamdulillah saya bisa, insya Allah saya bisa melaksanakan perintah Allah walaupun dalam kondisi seperti ini. Ya. Dan itu sebenarnya intinya bahwa semua ibadah itu bebannya itu taklifnya itu kepada jiwa. Sedangkan raga itu sesuai kemampuan mastatoktum ya Rasul mengatakan mastatoktum. Nah demikian pula puasa. Puasa. Jadi yang punya kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa yang dibebankan pertama adalah jiwa kita ya. Nah, tapi bagaimana raganya yang selama ini kita sudah pahami tentang raganya itu tentang fikihnya ya insya Allah kita akan bahas mungkin ya sambil diskusi juga kalau memang perlu didiskusikan itu minggu depan. Hari ini kita membahas tentang saya judulnya mempuasakan jiwa walaupun mungkin bingung ini mempuasakan jiwa itu maksudnya gimana. Saya mengulang lagi tentang kita. Intinya bahwa manusia itu terdiri dari tiga komponen. Yang pertama jiwa atau dalam bahasa an-nafsu, an-nafsu. Yang kedua raga atau al-jasad. Ya. Yang ketiga nyawa atau ar-ruh. Ini harus betul-betul kita pahami betul ya supaya kita bisa memahami siapa diri kita. Nah, jiwa dalam konsepnya, jadi saya mengambil dari pemahaman umum dulu, psikologi Islam yang merupakan pemeran utama untuk mengorganisasikan seluruh potensi diri manusia. Jadi dalam menjalankan tugasnya jiwa ya jiwa itu sebenarnya diri kita itu jiwa kita gitu maksudnya. Biasanya terjemahnya nafsu itu diri ya di dalam apa terjemahan-terjemahan yang di bahasa Indonesia ya kalau kata nafsu atau angfus jamak dari nafsu itu diri ya terjemahnya diri mungkin lebih pas kita udah jiwa saja gitu jiwa karena supaya bisa membedakan dengan ruh dengan nyawa gitu jadi jiwa yang memang jiwa ini ada dua perangkat utama jiwa itu yaitu akal dan kolbu akal untuk memahami untuk memikirkan untuk apa mengetahui sedangkan kolbu itu untuk merasakan jadi disebutnya masyair yang merasakan senang sedih kecewa apa dendam bahagia dan seterusnya itu ada di kolbu di kolbu jadi ada dua akal itu untuk memahami memikirkan mengetahui atau untuk apa konsumsinya pasti ilmu ya, ilmu pengetahuan nah kemudian kolbu itu memang kaitannya dengan masail atau perasaan. Sedangkan raga ini atau fisik atau hardware-nya gitu cangkangnya ya cangkangnya yang kalau tidak jiwa itu tidak akan berfungsi. Jadi raga itu walaupun sehat nih, nyawanya ada, tapi kalau jiwanya nggak ada maka eh, tidak berfungsi. Maksudnya fungsi misalnya telinga, kata dokter telinga sehat, mata kata dokter mata sehat ya. Apa semua organ tubuh ini sehat, tapi tidak berfungsi. Mata tidak bisa melihat, telinga tidak mendengar, hidung tidak bisa mencium ketika jiwanya nggak ada, yaitu ketika tidur. Ya, ketika tidur. Sementara nyawa yang pasti ada, karena nyawa itu rahasia kehidupan dan kematian adalah yaitu ketika roh itu tidak bisa lagi apa raga itu tidak bisa lagi menampung ruh atau nyawa dicabut oleh Ijroil disebut dengan sakaratul maut. Jadi nyawa atau ruh itu adalah sesuatu yang memberi kehidupan disebut dengan sirul hayah rahasia kehidupan. Jadi apa seorang selama tubuh itu sanggup dan menerima ruh maka dia masih hidup. Tetapi kalau tubuhnya sudah tidak sanggup lagi karena fungsi-fungsi apa kehidupannya sudah tidak berlaku misalnya jantung tidak bisa
memompa darah, kemudian apa paru-paru kemudian tidak bisa apa inikan oksigen, ya, dan seterusnya, maka kemudian ruh itu akan apa keluar, atau yang kalau kita sebut kematian itu adalah dicabutnya ruh dari jasad. Yang merasakan ketika kematian itu adalah jiwa. Maka itu kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa merasakan kematian. Jadi kalau raganya yang mati, yang merasakan jiwanya. Oleh karena itu kenapa kemudian kalau kalau ada menjelang orang sakaratul maut tetap kita harus talkinkan, karena yang ditalkinkan itu bukan raganya, tetapi jiwanya, karena jiwanya akan keluar dari raga. Nah, substansi manusia itu adalah jiwanya. Ini kalau kita baca di dalam surat Al-A'raf ayat 172, dan biasa kemudian kita dengar itu dalam ceramah-ceramah, ya, bahwa kita sudah dulu sudah diambil sumpah atau sudah bersumpah, sudah bersaksi di hadapan Allah. Allah Subhanahu berfirman, wa idza akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hada ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan keturunan anak-anak Adam atau Bani Adam dari sulbi mereka, dari sulbi Adam dan Hawa. Dan Allah mengambil kesaksian, ya, persaksian terhadap jiwa-jiwa mereka, karena angfus jamak dari nafsun. Seraya berfirman, Allah berfirman, alastu birabbikum. Apakah bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Ya, kepada siapa? Kepada jiwa-jiwa Bani Adam, anak Adam. Qalu, maka Bani Adam itu anak-anak Adam mengatakan bala syahidna. Betul, betul, ya, betul. Engkau Tuhan kami dan kami menyaksikan, kami telah bersaksi. Maka itu syahadat ketika di dunia itu sebenarnya mengulang syahadat jiwa kita ketika di alam alam disebutnya dengan alam ruh, walaupun sebenarnya bukan alam ruh. Jadi alam sebelum dunia, ya, alam sebelum dunia. Kemudian antakulu yaumal kiamah, agar ya agar nanti ya, ya, apa agar di hari kiamat nanti kalian tidak mengatakan, kemudian jadi membantah persaksian itu yang mengatakan bahwa innakuna anhada ghafilin. Sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah. Maksudnya ya lengah itu artinya tidak pernah bersumpah atau lupa gitu, lupa diri, ghafil. Jadi ghaflah, jadi lalai terhadap persaksian yang telah kita lakukan. Tapi ada yang mengatakan kenapa kita tidak ingat lagi? Karena ingatan itu ada di raga. Tempat menyimpan ingatan atau maklumat adalah otak. Otak. Jadi sebenarnya jiwa itu ada akal. Akal itu berfungsi kalau ada perangkat apa perangkat, bukan hanya perangkat lunak, jadi perangkat beratnya itu adalah perangkat hardware-nya adalah otak dan panca indera gitu. Dan fakta-fakta itu cerita tentang akal. Jadi ketika di dunia, ya. Oleh karena itulah maka kalau kita cerita tentang diri kita, bahwa diri kita adalah jiwa kita. Dan jiwa itu sifatnya abadi. Ketika Allah menciptakan, sebelum dunia Allah ciptakan, jiwa kita sudah Allah ciptakan. Sudah diminta persaksiannya. Kemudian ketika lahir ke dunia, maka jiwa itu akan dimasukkan ke raga. Nah, dan raga itu yang menjadi melalui proses pertumbuhan dan perkembangan. Sampai kemudian raga itu sudah tidak sanggup lagi menampung ruh, atau Allah menetapkan ajalnya, dicabut ruhnya, kemudian raganya masuk ke tanah karena berasal dari tanah, kemudian akan kembali lagi ke tanah. Ruhnya itu urusan Allah. Ketika Rasul ditanya tentang ruh, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang nyawa, katakan nyawa itu urusan Tuhanku, kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Jadi ketika kemudian ruh, ketika hidup pun kita nggak tahu, ketika kemudian setelah dicabut, walau alam kemana ruh kita. Nah, yang kembali adalah jiwa. Jiwa. Jadi jiwa itulah yang yang akan kembali kepada Allah. Maksudnya setelah sebelumnya, sebelum dunia ciptakan, jiwa kita sudah ada. Kemudian ketika dunia, Allah menakdirkan jiwa kita masuk ke raga kita melalui proses, ya, eh, apa orang tua kita, ya, alamnya sunatullah seperti itu. Kemudian setelah kemudian pisah lagi keluar dari raga,
maka akan kembali kepada Allah. Itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita kembali kepada Allah. Dan jiwa yang Allah ciptakan, yaitu jiwa kita, itu kemudian dalam surat Asy-Syams ayat 7 sampai 10 Allah berfirman wa nafsi wa masawaha. Dan demi jiwa wa masawaha dan penyempurnaan ciptaan jiwa. Fa alhamaha fujuraha wa taqwa. Kami ilhamkan kepada jiwa itu fujurnya, ya kefasikannya, wa taqwa dan ketaatannya, ketakwaannya. Qad aflaha man zaka. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Jadi tugas kita adalah mensucikan jiwa kita. Wa qad khaba man dasa, dan rugilah orang yang mengotori jiwanya. Jadi zakkaha dan dasaha, maksudnya zakkaha haknya kepada nafsu. Jadi beruntung aflaha, orang jadi orang muflih, orang yang mensucikan jiwanya, dan celaka, rugi orang yang mengotori jiwanya. Dan kemudian nanti, jadi ketika Allah menciptakan itu seperti itu, ada fujur, ada takwa, potensinya 50-50. Jadi kecenderungan kita untuk maksiat, dan itu didahulukan, jadi fujur dulu, kemudian baru takwa. Ya, sehingga potensi takwa kita juga sama, ya. Hanya saja memang Allah mendahulukan kata fujur daripada takwa. Ini menunjukkan bahwa kalau kita tidak menundukkan hawa nafsu, maka akan cenderung mengikuti fujur, mengikuti kefasikan. Karena memang manusia itu innal insan li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu pada Tuhannya lebih cenderung untuk menolak, menentang gitu, membantah gitu. Jadi kalau mengikuti hawa nafsu, sebutnya hawa nafsu sama dengan fujur, sama dengan setan, maka dia akan mengalahkan ketakwaannya. Jadi karena ketakwaan itu sesudah fujur baru takwa. Jadi kalau dia bisa mengendalikan fujurnya, maka dia akan menjadi orang yang bertakwa. Dan orang bertakwa itu orang mensucikan jiwanya. Sedangkan yang mengikuti fujurnya itu orang yang mengotori jiwanya. Dan nanti terakhir, setelah selesai kehidupan di dunia, maka nanti Allah akan memanggil ya ayat Tuhan nafsu mutmainnah. Ini yang sering kali saya ulang-ulang. Wahai jiwa yang tenang, mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah kembali kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi Allah. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke kelompok hamba-hambaku. Kapan itu masuk ke dalam hamba-hamba Allah? Ketika masuk ke alam barzah. Jadi orang-orang yang jiwanya tenang, jiwanya diridhoi oleh Allah, ridho dan ridhoi atau husnul khotimah, maka dia akan disambut oleh hamba-hamba Allah yang ada di alam barzah. Nanti wadkhuli jannati, nanti sesudah dunia kiamat, maka berikutnya mereka akan masuk, ya, jiwa-jiwa yang tenang itu akan masuk ke dalam surga Allah. Jadi pertama waktu masuk ke alam barzah itu masuk ke dalam kelompok hamba-hamba Allah. Jadi tidak sendirian dia di alam barzah. Kemudian nanti di akhirat, ya, ketika dunia sudah kiamat, maka masuk ke dalam surganya Allah. Ini pemahaman dari surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Nah, oleh karena itulah maka yang dapat beban, karena yang nanti akan bertanggung jawab adalah jiwa, sehingga yang dibebani ibadah itu sebenarnya jiwa. Maka Allah akan memberikan pahala kepada jiwa atas amalan amalan raga gitu. Ya. Jadi seperti ibadah, ibadah itu memang untuk bekal jiwa. Karena kalau untuk bekal dunia di dunia itu untuk bekal raga. Dan raga itu sebenarnya oleh Allah telah dibekali. Jadi sebutnya dengan rizki. Rizki. Rizki itu memang Allah yang ngasih. Semua manusia, semua makhluk Allah berikan rizkinya, dijatahin rizkinya. Ya. Jadi ketika kita baca surat Al-Kausar, Inna a'toina ka Al-Kausar. Sesungguhnya kami telah memberi kepadamu, wahai Muhammad, Al-Kausar. Nikmat yang banyak. Jadi nikmat berupa materi untuk keduniaan sebenarnya Allah telah membekali. Jadi ketika kita untuk kebutuhan raga kita, itu Allah telah menyiapkan rizkinya. Dan kalau rizkinya sudah habis, ya kemudian dia akan mati gitu. Jadi oleh karena itu yang kita sering kali ketipu, dianggapnya kita di dunia itu suruh memenuhi keinginan. Jadi suruh mencari, memenuhi semua keinginan. Padahal kita disuruhnya di dunia itu membekali untuk sesudah dunia. Karena untuk dunia itu Allah telah berikan. Cuman kita disuruh ikhtiar. Dan oleh karena ikhtiarnya di dunia, kalau sesuai dengan perintah Allah, itu sebagai perbekalan juga untuk akhirat. Jadi di dunia itu Allah telah siapkan. Nah di akhirat itu harus kita bekali, pembekalan. Oleh karena itu bentuk ibadah apapun itu sebenarnya sebagai untuk bekal jiwa kita sesudah selesai hidup di dunia. Maka itu Allah berfirman, man amila solihan fali nafsihi.
Siapa saja yang mengerjakan amal soleh, amal kebaikan, itu fali nafsi maka untuk jiwanya. Jadi terjemahnya dirinya gitu. Jadi pahala apa bekalnya itu? Ya pahala untuk siapa? Untuk jiwanya. Kapan itu jiwa butuh butuh pahala itu? Ketika masuk ke alam barzah. Ya, kemudian masuk ke alam barzah dan masuk ke akhirat. Jadi dia berbekalnya adalah dari amal solehnya itu berupa pahala. Waman asaf alaiha dan siapa yang berbuat jahat maka akan membagi beban menjadi beban jiwanya yaitu berupa dosa. Jadi oleh karena itu dosa adalah beban bagi jiwa dan apa pahala adalah bekal perbekalan untuk jiwa. Oleh karena itu ketika Adam alaihissalam diturunkan ke bumi kemudian beliau berdoa dan doanya itu diabadikan dalam Al-Qur'an. Robbana dzolamna anfusana. Ya Tuhan kami telah mendolimi jiwa-jiwa kami. Karena untuk memenuhi raga ternyata yang bertanggung jawab jiwa. Maka orang yang berbuat maksiat itu zolim pada jiwanya, mendolimi jiwanya. Biar terjemahnya mendolimi diri sendiri gitu ya. Jadi mendolimi jiwanya karena jiwanya harus bertanggung jawab. Jadi apapun yang kita lakukan ketika di dunia itu sebenarnya bekal untuk jiwa. Ya. Wa ma rabbuka bidzolamin lil abid. Dan Allah itu Tuhanmu itu tidak akan menzolimi hambanya. Yang zolim itu ya dirinya sendiri karena untuk kepentingan dunia kemudian dia menzolimi jiwanya. Sebenarnya jiwanya harus bertanggung jawab. Dan dalam apa surat Al-Qasas ayat 77 Allah berfirman, "Wabtagi fima atakallah ad-darul akhirah." Dan carilah pada apa-apa yang telah kami berikan, yang telah Allah berikan kepadamu, fima atakallahu, apa-apa yang telah Allah berikan kepadamu, ad-darul akhirah, untuk negeri akhirat. Untuk negeri akhirat berarti untuk bekal. Bekal siapa yang akan masuk ke alam ke akhirat itu? Ya jiwa kita. Jiwa kita. Walatan sanasi baka minanu, tetapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Maksudnya untuk raga. Makanya untuk raga ini walatan saja, jangan dilupakan saja. Tetapi orientasi fokusnya adalah untuk kehidupan sesudah dunia, itu untuk akhirat. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Wala tabgil fasada fil ardi, dan jangan engkau membuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang membuat kerusakan. Nah, oleh karena itu ketika Rasulullah SAW mengomentari tentang siapa orang yang kayis atau yang cerdas, Rasul mengatakan al-kayisu mandana nafsahu lima badal mauti. Mandana nafsahu wa amila lima badal mauti. Orang yang cerdas itu kata Rasulullah orang yang selalu memperbaiki dirinya, memperbaiki jiwanya, ya. Jadi membersihkan jiwanya, mensucikan jiwanya dan beramal untuk bekal sesudah kematian. Ya, jadi karena dia tahu kehidupan yang abadi, yang lama, yang kholidina fiha itu adalah sesudah dunia. Sedangkan di dunia itu dibatasi oleh ajal. Likuli umatin ajalun. Jadi setiap jiwa itu ada ajalnya. Kalau di dunia ya, faida ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajalnya tiba nggak bisa dimajukan meskipun sesaat. Dimajukan, dimandurkan nggak bisa meskipun sesaat. Nah, oleh karena itulah kalau kita membahas tentang ibadah, pasti ibadah itulah yang akan menenangkan jiwa. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah." Ya, orang-orang yang beriman ya, hati-hati mereka itu tenang. Nah, tenang dengan dikir pada Allah, ingat kepada Allah. Ingat sholat itu untuk dikir pada Allah. Demikian pula puasa. Ya, puasa jadi aspek spiritualnya adalah idrak silah billah. Jadi ketika puasa itu mengikat dirinya, ya jiwanya itu kepada Allah. Dia selalu ingat kepada Allah karena sedang berlaksanakan ibadah. Ya. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Ingatlah bahwa dengan ingat selalu kepada Allah itu akan menenteramkan jiwa. Dan di dalam surat Al-Imran ayat 17 Allah menyatakan orang-orang yang eh, melakukan ketaatan itu menjadi orang as-sabirin, orang-orang yang sabar. As-sadiqin, orang-orang yang benar. Al-qanitin, orang-orang yang taat. Orang-orang wal munfikin, orang yang berinfak ya. Wal mustaghfirin, dan orang-orang yang selalu beristighfar. Ya. Bil ashar, terutama pada waktu sahur atau waktu fajar ya. Jadi orang-orang ini yang disebut as-sabirin, as-sadiqin, al-qanitin, al-munfikin, itu orang-orang yang jiwanya ya tadi dia faham, ya dia itu apa hamba.
oleh satu hamba ya kalau diuji dengan kemudahan dia atau diberi ujian dengan kemudahan kan ujian kemudahan juga ujian. Dia bersyukur, diuji dengan kesulitan dia bersabar. Makanya Rasulullah SAW mengatakan ajaban di amril mukmin inna amrahu kulla khairan wa laisa li ahadin illa lil mu'minin in asabatum syarra fasyakara fa huwa khairun lahu wa in asabatum dharra fasabara fa huwa khairun lahu. Ya Rasulullah sangat menakjubkan urusan seorang beriman itu, seorang mukmin itu. Semua perkara itu baik. Apabila Allah menguji dengan kemudahan, kelancaran, dia bersyukur, itu baik baginya. Dan ketika Allah uji dengan kesulitan, kesempitan, dia bersabar, itu juga baik baginya. Dan itu tidak mungkin akan terjadi kecuali orang yang beriman saja. Oleh karena itulah, maka sasaran utama dari setiap ibadah, ya, pengabdian ibadah itu dari kata apa pengabdian, ya, menyembah dan mengabdi disebutnya hamba gitu. Orang yang menyembah itu, orang yang beribadah itu disebut abid. Itu sebagai bentuk orang-orang yang tahu posisinya, ya dia harus mengabdi kepada Tuhannya karena Tuhannya adalah pemiliknya, ya. Kemudian dia melaksanakan ketaatan karena dia tahu posisinya. Yang harus dia ikuti, yang harus dia taati adalah pemiliknya, Tuhannya, yang memberi semuanya, ya, yang telah mempersiapkan nanti kembalinya kemana gitu. Dan yang dibutuhkan olehnya ya jiwa yang sadar itu adalah keriduannya. Ya. Justru Allah akan ridho kalau kemudian kita melaksanakan ketaatan. Ya. Jadi eh, semua ibadah itu memang terkaitnya dengan jiwa. Kita lihat misalnya jiwa-jiwa yang lalai, jiwa-jiwa yang ghaflah, ya jiwa yang ghaflah. Itu konsekuensinya seperti apa? Di dalam surat Al-A'raf ayat 179 Allah berfirman, "Wala qadara'na di jahannam katsiran minal jinni wal insi." Sungguh-sungguh kami akan apa atau memenuhi, ya memenuhi neraka jahanam itu kebanyakan dari kalangan jin dan manusia. Kenapa mereka menjadi penghuni neraka jahanam? Lahum kulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi hatinya itu tidak difungsikan. Ya, difungsikan untuk apa? Untuk fakih. Di sini katakan fakih sama dengan fungsi akal gitu, kolbu. Ya, karena perasaan itu akan tergantung kepada pemahaman. Jadi kolbu itu, perasaan itu sangat dipengaruhi oleh pemahaman. Oleh karena itu kata-kata akal dan kolbu itu walaupun katanya berbeda, tapi pas ketika responnya itu sama. Jadi karena kita tidak tahu kapan ada jeda atau tidak. Ketika dia paham, maka kemudian perasaan akan mengikuti. Contoh misalnya, perasaan kita kepada orang yang kita sukai berbeda dengan perasaan kita kepada orang yang kita benci. Orang yang kita benci. Itu pemahaman itu berasal dari pola pikirnya, dari akalnya. Tapi itu otomatis akan direspon oleh kolbu, berupa perasaan. Oleh karena itu di sini Allah mengatakan lahum kulubun layaf kahuna biha. Mereka punya hati, tapi hatinya itu tidak mereka gunakan untuk memahami, ya, memahami ayat-ayat Allah. Walahum ayunun la yubsiruna biha. Mereka punya ayun, punya mata, tapi tidak bisa dipakai untuk melihat, ya. Melihat kalau basoro, yabsuru artinya melihat dengan hati. Melihat sampai oleh mata hati gitu. Disebut dengan oleh basirah. Kalau dengan ainun ya itu hanya ro'a namanya. Ya. Kemudian walahum adanun la yasma'una biha. Mereka mempunyai telinga tapi tidak digunakan, tidak difungsikan untuk mendengar, ya, mendengar ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am. Allah menyatakan mereka itu seperti an'am, binatang ternak, balhum adol, bahkan lebih sesat lagi. Kenapa? Kenapa lebih sesat dari binatang? Karena binatang itu tidak akan diminta pertanggungjawaban karena dia tidak punya akal. Tapi manusia punya akal, gitu. Jadi makanya itu lebih lebih sesat, lebih rendah, ya, daripada binatang ternak. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang ghaflah, yang ghafilun, orang-orang yang lengah. Artinya jiwanya tidak difungsikan. Ya. Oleh karena itu maka terkait dengan puasa, ya puasa yang tanpa mempuasakan jiwa, hanya puasa raga doang, menahan lapar, haus, dan berhubungan suami istri di siang hari, itu puasa raga tanpa jiwa. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kamin so'imin, laisa lahu min syam ilal ju. Di dalam redaksian ilal ju wal atos. Banyak orang yang berpuasa, namun ia tidak mendapatkan apapun dari puasanya selain rasa lapar saja atau dan haus saja.
Itu artinya dia puasa raganya, tapi jiwanya nggak berpuasa. Ya, si jiwanya lalai. Lalai itu kata ada gofilun atau sahun. Ya, sahun atau gofilun. Itu artinya lalai. Ya, jiwanya tidak melaksanakan puasa. Kemudian Rasulullah SAW juga dalam hadis riwayat Imam Bukhari, malam yada qaula zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada atau amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, menipu, berbohong, ya, memanipulasi, ingkar janji, korupsi, macam-macam lah. Zur itu berbagai macam perbuatan kemaksiatan. Ya, ya. Jadi itu zur itu bagian dari fujur, ya, fujur. Ya, orang yang berbuat maksiat, ya. Siapa yang berkata azur, ya, walaupun terjemahannya perkataan dusta, tapi itu bisa semua jenis kemaksiatan. Dan wal amala wal amala bihi, dan kemudian mengamalkan zur itu, ya, mengerjakan perbuatan zur itu bukan hanya dikatakan tapi dia kerjakan gitu. Ya, bukan hanya berbohong di kata-kata, tapi di aktivitasnya juga menunjukkan penipuan, kebohongan, ya, dan seterusnya. Yang istilah sekarang dengan hanya gimmick doang gitu, atau omon-omon doang, dan seterusnya lah. Falaisa lillahi hajat, maka tidak ada alasan bagi Allah untuk memberikan balasan, memberikan pahala, ya, meskipun dia menahan rasa lapar atau rasa haus. Jadi lapar dan haus ketika dia berpuasa, sementara jiwanya nggak berpuasa, tidak meninggalkan kedustaan, kebohongan, ya apa dendam dan seterusnya, maka tidak akan mendapatkan apapun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya dari puasanya, kalau puasa raga doang, ya maka Allah tidak akan memberikan pahala. Ya nggak ada alasan Allah untuk memberikan balasan berupa pahala. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga bersabda, laisa siyamu minal akli wasyarobi. Sebenarnya puasa bukanlah hanya menahan lapar, makan dan minum saja. Inna masyamu minal lagwi warrofasi. Akan tetapi puasa itu adalah dengan menahan diri dari perkataan lagwi. Perkataan lagwi itu ya yang tadi, perkataan yang berupa kebohongan, penipuan dan seterusnya. Warrofas, rofas itu kaitannya dengan apa ya, untuk seks, ya, kata-kata saru, kata-kata kotor, kata-kata jorok, ya, kata-kata yang porno dan seterusnya, ya. Ya, fa in sabaka ahadun au jahula alaika faltakul ini soimun. Maka apabila ada seorang yang mencelamu ketika kita berpuasa atau berbuat, ya tadi, berbuat jahat, ya, buat bodoh kepadamu, misalnya ngajak berantem atau tawuran, ya, atau berdebat gitu, ya, berdebat sampai keluar tuh otot apa lehernya, ya. Maka katakanlah aku sedang berpuasa. Ini soimun, aku sedang berpuasa. Dalam hadis yang lain kalau diajak berantem gitu, ya, fakul ini soimun, aku ini sedang berpuasa. Sampai diulang 2 kali. It- Ini menunjukkan bahwa puasa jiwa itu suatu keniscayaan. Jadi tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus. Jadi puasa raga iya pasti karena itu kewajiban, karena dalilnya sudah ini kan. Bagaimana tentang syarat rukun dan sebagainya, insya Allah mungkin kalau diperlukan minggu depan kita bicara tentang puasa raganya. Tapi inti yang harus kita pahami bahwa puasa itu sebenarnya bagaimana mempuasakan jiwa. Kalau kaitannya dengan raga itu Rasul mengatakan sumu tasihu, puasalah kalian akan sehat, karena puasa itu ternyata juga detox. Jadi mengeluarkan racun-racun dari tubuh, ya, membuat sehat. Nah, puasa juga, kalau puasa jiwa itu justru detok kepada penyakit-penyakit yang ada dalam hati, membersihkan. Karena puasa itu intinya adalah tazkiyatun nafsi, untuk membersihkan, mensucikan jiwa. Dan inti supaya ada obat yang sangat efektif menghilangkan semua penyakit hati adalah ikhlas. Dan ikhlas sebenarnya pelajaran utama dari orang yang berpuasa. Ikhlas adalah eh, komponen utama dari puasa, karena tidak ada amalan yang menjamin pelakunya ikhlas selain puasa. Kalau sholat bisa bisa ria. Makanya dalam surat Al-Maun ada yang sholatnya wailul lil musallin alladzina hum sholatihim sahun alladzina hum yuraun. Jadi orang yang sholat bisa wail, bisa celaka.
karena sahun karena ria gitu. Aladum yuraun. Haji juga apalagi haji ya. Haji itu sangatlah mudah untuk tidak ikhlas, untuk ria. Makanya lillahinya di depan. Walillahi ala nas hijjul baiti. Jadi kalau yang lain ibadah yang lain lillahi ya lillahi ta'alanya di belakang, ini kalau haji itu lillahinya di depan. Karena sangat mungkin ria itu pamer. Demikian pula zakat. Zakat bahkan inginnya ditampilkan. Kalau tidak ditampilkan, tidak disebutkan, tidak diumumkan, bisa jadi dia mutung nggak mau gitu. Atau dia ya intinya bahwa untuk ikhlas baik itu sholat, baik itu haji ataupun zakat ya zakat itu eh, apa peluang untuk rianya sangat besar. Beda dengan puasa. Orang yang berpuasa itu pasti ikhlas ya, pasti ikhlasnya. Ya, jadi orang kalau berpuasa nggak berani walaupun nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang ngelihat, dia nggak berani makan minum. Karena dia tahu kalau seandainya dia kemudian makan minum berarti dia tidak puasa. Walaupun dia cerita ke orang-orang sedang berpuasa, tidak ada gunanya karena dia akan menyadari ya buat apa dia menahan lapar dan haus kalau tidak karena Allah gitu. Maka itu pelajaran yang paling utama ya dari puasa itu sebenarnya adalah ikhlas. Dan ikhlas itu ternyata itu intinya. Intinya ibadah itu adalah ikhlas. Ikhlas itu apa? Al-qasdu niatnya itu lillahi ta'ala. Dan oleh Rasulullah SAW apa niat itu ternyata diposisikan pada utama atau pertama rukun pertama dari setiap ibadah. Jadi rukun pertama dari setiap ibadah adalah niat. Walaupun untuk puasa ada yang masukkan niat itu masuk dalam syarat ya. Karena sebelum gitu. Tapi ada yang masukkan itu masuk dalam niat. Tapi untuk sholat niat itu eh, ibadah untuk sholat itu yang rukun pertama. Kemudian untuk zakat juga rukun pertama. Untuk haji juga rukun pertama. Jadi Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Amir Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menyatakan innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratu ilallahi wa rasulihi fa hijratu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajaru ilaihi. Rasul mengatakan hanya sungguhnya amal-amal itu perbuatan-perbuatan itu tergantung niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Siapa yang berhijrah, dicontohkan hijrah dulu, karena kepada Allah dan Rasulnya ingin mendapatkan ridho dari Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya akan dapat itu. Dapat dari ridho Allah dan Rasulnya. Tetapi barang siapa yang hijrahnya karena ingin dunia yang dia sedang cari, atau perempuan yang akan dia nikahi, maka hijrahnya dapat itu. Dapat dunia ataupun dapat perempuan. Ya. Dan balasan ya orang yang berpuasa, artinya puasa raga dan jiwanya ternyata ditegaskan oleh Rasulullah dalam hadis qudsi artinya dinisbahkan kepada Allah kullu amal ibni adama yudha'aful hasanatu asyru amsalihah. Rasulullah mengatakan setiap amal anak Adam itu akan dilipat gandakan tuh. Satu satu kebaikan itu nilainya 10 atau ila sab'i mi'atin di'fan. Sampai ke 700 kali lipat. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman illa sauma kecuali puasa. Fa innahu li. Sesungguhnya puasa itu li, maksudnya lillahi taala. Li maksudnya untuk Allah ya, untukku. Jadi sesungguhnya orang yang berpuasa itu li untukku pasti lillahi taala. Wa ana adzibihi, maka aku langsung akan membalasnya. Kalau Allah yang membalasnya terserah Allah gitu ya. Yang jelas lebih besar, lebih banyak dari ibadah selain puasa. Ya, selain puasa. Ya, kenapa? Ya ada syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Karena dia telah meninggalkan ya syahwatnya, meninggalkan makanannya karena untukku semata, karena aku semata. Kemudian dalam hadis yang lain ya Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min danbi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan dasar iman kepada Allah, maka dia lillahi ta'ala karena dasar iman wahtisaban dan mengharapkan ridho Allah ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan ampuni semua dosa yang telah lalu dan diampuni dosa sebuah kenikmatan yang luar biasa karena dosa itu adalah beban bagi jiwa
Ya. Kalau ataupun orang meninggal dengan membawa pahala yang banyak, tapi kalau dosanya lebih besar, lebih banyak, tetap dia ada peluang, ada risiko untuk masuk ke neraka. Ya. Tetapi kalau dosanya tidak ada atau dosanya diampuni, sementara pahala amal kebaikan di bulan Ramadan itu Allah lipat gandakan, tentunya ketika ditimbang maka lebih berat, pasti lebih berat pahalanya. Itulah makna fa'amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah. Siapa yang amal kebaikannya pahalanya lebih berat daripada dosanya, maka dia dalam kehidupan yang ridhoi. Jadi Allah ampuni semua kesalahannya dan dia dalam hidup yang ridhoi maksudnya masukkan ke dalam surganya Allah. Waman khofat mawazinu, tetapi siapa yang kebaikannya pahalanya lebih ringan daripada dosanya, fa ummuhu hawiyah, maka tempatnya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Apa tahukah engkau apa itu hawiyah? Narun hamiyah, api yang menyala-nyala. Oleh karena itulah maka eh, salah satu apa keberkahan yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa, yang jiwa bukan hanya raganya doang yang berpuasa tapi juga jiwanya, ya, maka Allah akan ampuni dosa. Jadi beban nanti di akhirat kepada jiwa itu akan Allah hapuskan, Allah hilangkan. Dan yang ada Allah akan memberikan apa kebahagiaan yang luar biasa dan puncak kebahagiaan ya ketika di dunia dan puncak kebahagiaan ketika nanti di yaumil kiamat. Rasulullah SAW mengatakan li soimi farhatani. Bagi orang berpuasa mendapat dua kebahagiaan. Farhatun inda iftorihi. Bahagia ketika saat berbuka. Ketika berbuka di dunia itu luar biasa. Ya, ketika menghadapi makanan tadinya lapar dan haus, begitu terdengar suara adzan maghrib, kemudian mengatakan Allahumma lakasumtu, itu luar biasa senangnya. Ternyata yang senang bukan hanya anak-anak, orang tua pun senang. Makanya ketika bulan Ramadan ya apa adzan yang ditunggu-tunggu adalah adzan maghrib. Walaupun di luar bulan Ramadan biasanya adzan maghrib juga lupa karena masih di jalan. Tapi khusus bulan Ramadan walaupun di jalan itu disetel di radionya ya atau apa di setel alarmnya ya. Jadi yang menunjukkan itu sudah adzan maghrib ya, yaitu waktunya berbuka. Dan yang luar biasa yang lainnya adalah farhatun hina yalqa rabbahu azza wajal atau farhatun inda liqa'i rabbih. Jadi kebahagiaan puncak kebahagiaan penghuni surga adalah ketika berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Tuhannya ya. Dan inilah pahala yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya kepada orang yang berpuasa dan bukan hanya puasa raganya saja tapi puasa jiwanya. Oleh karena itulah maka yang utama dan pertama harus kita pahami bahwa puasakan jiwa kita, ya bukan hanya raga kita, tetapi puasa jiwa kita supaya kita mendapatkan pahala dari puasa raga kita. Tidak hanya dapat lapar dan dahaga saja, tetapi Allah memberikan sebagaimana dijanjikannya, memberikan pahala berupa apa lipat gandakan kebaikan, pahalanya berlipat-lipat dan Allah anugerahkan ampunan semua dosa yang telah dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke Mas Arya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Sam atas penyampaian materinya terkait mempuasakan jiwa Ustadz ya terkait nanti Ya. sekitar mungkin kurang dari 2 pekan kita akan memasuki bulan bulan puasa ya. Jadi settingannya tuh nggak hanya puasa raga tapi sudah dari awal memuasakan jiwa juga Ustadz ya. Karena kan Iya. ini kan ya yang apa ya uh, terbesarnya adalah nggak makan dan minumnya dan yang dilarangnya gitu ya. Tapi mungkin belum sampai ke ini ke jiwanya. Baik teman-teman sekalian dipersilakan apabila ada pertanyaan terkait materi yang disampaikan Ustadz Sam dipersilahkan. Ustadz terkait ini Ustadz yang di pembahasan pertama yang tentang jiwa tuh kan ada dua dua komponen utama katanya ya akal dan kolbu ya Ustadz ya. Ya, Di iya betul. nah eh, pada saat apa ya ya orang dicabut nyawanya gitu ya itu artinya ruh yang dinyawanya dicabut Ustadz ya betul ya Iya, cabut. betul. Nah itu apakah artinya sebenarnya jiwanya tuh masih hidup artinya akal dan kolbunya orang yang dicabut ruhnya itu masih masih apa ya masih masih berfungsi kah atau bagaimana gitu ya pada saat dia meninggal dimandikan kemudian sampai di apa dimakamkan itu apakah dia masih
akal dan kolbunya itu masih masih berfungsi, Ustaz. Mohon pencerahan. Iya, Ya. ya. Jadi gini, makanya harus paham betul ya, paham betul tentang nafsu, jasad, ruh. Seringkali ruh itu bias, jiwa itu nafsu dengan ruh itu dua hal yang bingung gitu. Makanya Iya. sering ngirim arwah, arwah itu jamak dari ruh gitu ya. Padahal ruh itu eh tidak ada apa ya? Kita tidak punya pengetahuan sama sekali ya tentang ruh, Hmm. ya tentang ruh. Makanya ketika Rasul ditanya, itu dijawab oleh Allah gitu. Jadi yas'alunaka ruh. Mereka bertanya tentang kepadamu wahai Muhammad tentang ruh, tentang nyawa. Kulir ruhu min amri Rabbi. Katakan wahai Muhammad, ruh itu urusan Tuhanku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian tidak beri ilmu kecuali sangat sedikit. Kita taunya nyawa itu hidup gitu. Orang bernyawa berarti hidup. Tapi begitu kita tidur, kita menyadari Hmm. tidur itu nyawanya ada, raganya ada. Bahkan organ tubuhnya sehat, sehat ya. Tetapi tidak berfungsi semua, Oh, ya kan? Karena kenapa? Karena akal dan kolbunya atau jiwanya nggak ada. Maka kemudian ketika kita tidur, diajarin oleh Rasulullah SAW tentang doa mau tidur. Dan itu insya Allah paham semua ya. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan menyebut nama ya Allah, aku telah hidup. Dan menyebut nama Allah, aku akan mati. Akan mati kenapa? Karena jiwanya keluar. Dan ketika jiwa keluar, ternyata jiwa itu tidak terikat dengan ruang dan waktunya raga. Raganya ada di tempat tidur di dipan, ya. Kemudian nyawanya juga ada di situ karena mendengkur dia masih hidup gitu bernafas gitu ya. Tetapi jiwanya kadang ketemu dengan temennya waktu SMP. Dulu cinta pertamanya, cinta monyetnya, kemudian rebutan sama temennya sampai berantem, ternyata yang dipukuli temen apa istrinya yang ada di yang sedang tidur gitu. Sampai kemudian ditegur, mimpi apa bang? Mimpi apa mas gitu ya. Jadi rupanya lagi mimpi gitu ya. Itu padahal jiwa kita yang keluar. Atau bisa jiwa kita bahkan ketemu sama orang tua kita yang sudah meninggal. Atau orang-orang sudah meninggal. Karena nanti di alam barzah itu isinya jiwa hmm. gitu ya. Maka ketemu artinya jiwa kita sudah mendahului gitu ya. Jadi ketemu dengan apa orang-orang sudah meninggal, bahkan meninggal sudah puluhan tahun yang lalu misalnya. Jadi itulah jiwa. Jadi ketika orang meninggal, meninggal itu mati itu sakaratul maut itu nyawa dicabut dari raga. Yang merasakan itu jiwa gitu. Karena jiwanya ada di situ. Makanya kenapa kalau orang sekarang tolong tetap ditalkin, makanya dibimbing. Bukan disuruh baca la ilaha illallah mulutnya. Karena bagaimana mungkin mulutnya bisa mengatakan la ilaha illallah, wong dia sudah tidak sadarkan diri. Padahal tidak Oh, sadarkan diri artinya jiwanya keluar dari raga. Jiwanya itu maka kata Rasulullah, jangan membicarakan keburukannya, tapi bicarakanlah kebaikannya. Karena jiwanya ada di situ. Makanya kenapa kemudian kalau misalnya orang dikuburkan gitu, saya senantiasa membaca talqin tapi pakai bahasa Indonesia diterjemahkan. Karena kalau bahasa Arab, ustadznya bukan yang membaca juga nggak ngerti. Sebenarnya bukan untuk ngajarin mayit, tetapi jiwa orang ini akan masuk ke alam barzah setelah selesai pemakaman raganya. Jadi alam hmm. barzah atau alam kubur itu bukan kuburan, kuburan itu raga, kuburan itu alam dunia. Dan isinya adalah ya tadi seonggok daging dengan tulang belulang yang tidak ada nyawanya. Sebentar lagi akan dekomposisi oleh mikroba-mikroba, oleh belatung dan seterusnya gitu ya. Sedangkan jiwanya akan masuk alam barzah, alam kubur. Dan kemudian disampaikan dalam ditalkin itu biasanya akan datang dua malaikat, itu makhluk Allah, itu utusan Allah, namanya Munkar wa Nakir. Ya akan bertanya, man robuka wa man nabiyuka itu disampaikan dalam hadis sahih. Gitu ya. Dan itu siapa yang ditanya? Itu jiwa kita, Jiwa. jiwa Hmm. kita. Nah, kalau begitu ngapalin aja. Kalau ngapalin itu disimpannya di otak. Otaknya begitu nyawanya dicabut, otaknya udah mati, sel mati. Jalan, ya. Rupanya nggak bisa gitu. Nah, terus nanti nanti jiwa kita bacanya dari mana? Kan nggak ngerti bahasa Arab. Pertanyaan malaikat katanya man robuka, wa ma dinuka, wa ma nabiyuka, wa ma imamuka, wa ma kiblatuka, wa ma ihwanuka dan seterusnya gitu kan. Karena kita nggak pernah belajar bahasa Arab. Gimana bisa? Siapa yang jiwanya senantiasa sholat, dia akan mengatakan karena ketika sholat dia pasti mengatakan Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Jadi ketika ditanya man rabbuka, ya pasti jawabannya Allah. Dia senantiasa mengatakan lafaz Allah kan. Dia selalu yadzikrunallah. Jadi jiwanya itu selalu yadzikrunallah, mengingat Allah. Ya. Jadi akan jawaban itu akan otomatis dengan apa yang dia amalkan. Yang jiwanya biasa zikir kepada Allah, yang jiwanya biasa mentaati perintah Allah, maka otomatis jiwa itu akan bisa menjawab. Jadi tidak perlu dihafal karena memang tidak berfungsi, fungsi hafalan di situ nggak ada. Sebagaimana kita bersaksi dulu, jiwa kita pernah bersaksi sebelum dilahirkan ke dunia. Nanti juga sama gitu ya. Maka dari itu orang yang ada di alam barzah itu adalah jiwa-jiwanya. Dan jiwa itu tidak butuh makan minum sehingga nggak perlu menyediakan hobi-hobinya dulu ketika masih hidup. Tidak perlu menyajikan ada rokok, ada kopi pahit, kopi liong dan seterusnya. Itu kan bukan nggak betul lagi karena raganya sudah mati, nyawanya sudah nggak ada. Ada jiwa, maka yang dibutuhkan oleh jiwa adalah doa. Makanya tidak salah kalau orang kemudian ngirim doa gitu ya. Mungkin yang keliru itu ngirim pahala karena pihak pahala itu kan Allah yang ngasih gitu ya. Tapi kalau ngirim doa, iya bisa doanya dikabulkan, bisa tidak dikabulkan tergantung. Dan Rasulullah SAW dalam hadis sahih juga mengatakan, "Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu." Apabila anak Adam meninggal, putus semua amalnya. Kenapa? Karena tidak bisa beramal lagi. Karena kan raganya sudah mati. Amal itu, aktivitas itu, pekerjaan itu oleh raga kan. Neraganya udah mati nggak bisa lagi. Ingkota amalu illa bisalasin, kecuali ada bekas amalnya yang akan mengalirkan pahala. Sodakoh jariyah, anak soleh yang mendoakan, ilmu yang bermanfaat. Itu tidak, jadi jejak bekas amalnya di dunia itu akan mengalirkan pahala. Karena yang dibutuhkan oleh jiwa kita ke ada di dalam barzah atau ketika di akhirat adalah pahala. Yang dibutuhkan adalah pahala. Perbekalan kita adalah pahala. Dan itu yang dijanjikan oleh oleh Allah dan Rasulnya tentang pahala itu. Ya. Jadi sedekah jariyah dari pahalanya mengalir. Kemudian anak soleh, berarti anak soleh itu berbuat amal soleh. Dan kemudian dia niatkan juga ketika amal soleh itu terikat dengan orang-orang yang dia cintai, yang telah menjadikan dia menjadi anak soleh. Itu orang tuanya misalnya, atau orang tua angkat. Terserah siapa saja yang mengakibatkan, yang mendidik dia menjadi anak soleh kan. Itu akan pahala dari amal solehnya akan mengalir ke mereka. Demikian pula ilmu yang bermanfaat. Itu yang buku kita bisa pahami. Oleh karena itu, ketika apapun beramal kita, itu yang harus dikerjakan, yang utama yang harus kita sadari adalah itu beban ke jiwa kita. Karena jiwa kita yang membutuhkan bekal, bukan raga, bukan raga. Jadi orang apa tertipu. Dia ngumpulin untuk bekal raga. Ya, cari uang sampai berapa triliun gitu kan. Bawa proyek di mana-mana. Tanah dikuasai sampai laut pun dipagerin macam-macam. Padahal itu urusan di dunia. Dan tidak akan dibawa. Justru yang seperti ini, justru yang dibawanya adalah pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban kan repot. Di dunia tidak dapat manfaat apa-apa, tapi di akhirat dia harus bertanggung jawab. Itu sebodoh-bodohnya manusia. Ya kan? Dia di dunia tidak dapat manfaat apapun gitu ya, tapi di akhirat dia dimintai pertanggungjawaban. Makanya orang yang cerdas itu justru mungkin di dunia dia yakin, di dunia itu yakin Allah telah memberikan menyiapkan rezekinya. Kita suruh ikhtiar saja. Sedangkan hasilnya sudah Allah siapkan, sudah diberikan untuk kebutuhan kita. Boleh mendapat keinginan, tapi intinya adalah kebutuhan. Sehingga kemudian kalau ketika kita qanaah, udah ridho dengan pemberian dari Allah, sementara dia berupaya untuk membekali jiwanya sebanyak-banyaknya, dan itu intinya adalah seikhlas-ikhlasnya gitu ya, dengan amal soleh, maka dia akan mendapatkan di dunia akan bahagia, karena qanaah dan syukur serta sabar itulah kunci bahagia. Dan di akhirat, di alam barzah, dari alam barzah, dia menikmati hasilnya. Ternyata buah dari amal soleh dia, perbuatan baik dia yang dilaksanakan karena Allah lillahi ta'ala akan mengalirkan pahala. Dan itu yang dibutuhkan. Demikian pula nanti di akhirat, dalam surga. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima Ya, kasih. ya. Ya. Dipersilakan Udah Daniel yang sudah mengangkat tangan. Silakan. Nanti habis Udah Daniel kita bacakan ini pertanyaan di chat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. mengenai puasa jiwa ya. Ini tadi saya tunggu dari
Ustaz Sam, kira-kira atau mungkin anggap aja lah dari saya pertanyaannya. Mungkin tadi saya belum melihat ya, kira-kira kiat-kiat apa nih Ustadz? Kan emang sih kita tahu bahwa kita harus mempuasakan jiwa kita nih. Tapi biasanya ngelos nih Ustadz. Ngelos, terutama ya saya lah gitu kan. Gibahnya masih ada, marahnya masih ada gitu ya. Padahal sudah komit Ustadz, sudah komit gitu ya. Sudah dibawa ke tadarus, dibawa ke doa ya. Eh, Kira-kira kiatnya apa lagi nih Ustadz? Dan sudah itu juga sudah mengkondisikan bahwa saya tidak puasa fisik saja gitu, harus puasa jiwa gitu ya. Dan memang dua hal itu yang masih suka terlanggar ya. Satu, masih suka bicarakan orang gitu ya. Nah, selawe juga harus itu tuh harus agak di rem tuh selawe tuh ya, grup selawe saya ya. Kemudian ya itu masih suka agak Ya, temperamen ya, agak naik ya. ya, yang kita merasa walaupun dalam urusan kadang-kadang urusan kerja atau apa ya. Kira-kira apa lagi nih Ustaz? Kiat Ya. Selama Ramadan kali grupnya dikunci aja kali ya. terutama di saat kita lagi menghadapi bulan Ramadan ini Ustaz ya. Ya, ya, ya. Demikian Pak Ustadz ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang namanya manusia ya, manusia. Rasulullah mengatakan al insanu mahalul khata wa nisyan. Manusia itu tempat lupa dan salah. Tetapi ingat wa khairul khata'in at-tawwabun. Tapi sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah yang bertobat. Artinya, jadi trik yang pertama, karena ya namanya manusia bukan maksum ya, beda dengan Rasul. Kalau Rasul memang akan dijaga oleh Allah. Jadi dijaga dari maksiat ya maksum namanya. Kita ini enggak dijaga. Bahkan kita ini oh, apa kalau tidak apa ya, tidak eh, menjaga diri, ya, tidak kitanya berusaha gitu ya. Itu kata Rasulullah SAW, al-imanu yazidu wa yanqusu. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu, maksudnya iman bukan kadar imannya, tetapi pengaruh imannya itu. Jadi dampak dari iman itu, yazidu wa yanqus. Jadi naik turun. Yazidu bitta'ah, kalau kita taat, itu naik tuh pengaruh imannya. Wa yanqusu bil maksiyah. Dan akan terus turun tuh pengaruh iman itu, kalau berbuat maksiat. Maka Rasulullah SAW mengatakan bulan Ramadan itu tuftahu fi abwabul jannah, dibuka pintu surga. Maksudnya surganya kan nanti sebenarnya kan. Maksudnya untuk berbuat baik itu mudah karena sedang berpuasa. Mudah sekali. Kita lihat orang kalau bulan puasa yang tadinya pelit juga ternyata jadi dermawan. Karena begitu mudahnya. Kenapa? Karena dia berharap dapat keutamaan Ramadan gitu ya. Itu. Jadi dibuka pintu surga itu apa mudah beraktivitas. Biasanya sholat malam itu susah, tapi ternyata bulan Ramadan itu taraweh juga paling duluan, gitu ya, paling duluan gitu. Itu kalau hari-hari pertama maksudnya. Tapi kalau tengah-tengah biasanya udah belakangan lah. Tapi nggak apa, nggak ada jamaah di sini mah beda lah. Punya teman-teman mah udah karena usianya sudah di atas 50 udah mulai masuk ke fase-fase ya asar ya. Insya Allah sekarang ini beda dengan dulu lah. Amin, Kalau amin, amin, kalau amin. sekarang insya Allah nggak ini. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Berusaha lah gitu ya. Jadi pintu surga itu maksudnya ke pintu kebaikan tuh gampang. Waktu berlaku fihi ababun nah ditutup pintu neraka. Maksudnya untuk berbuat maksiat bulan Ramadan ketika berpuasa itu sulit. Sampai-sampai ini ada guyonan gitu ya. Itu apa kupu-kupu malam di bulan Ramadan itu dia libur. Dia kemudian dia mudik dulu. Kenapa? Karena hidung belangnya pun sedang berpuasa. Ya. Jadi karena dia yang hidung belangnya itu yang biasa buaya daratnya itu ya, yang senang kepada kupu-kupu malam itu rupanya sedang berpuasa. Dia nggak berani itu. Tapi nanti kalau sudah Lebaran balik lagi operasi lagi gitu. Jadi untuk berbuat maksiat itu dan ketika berpuasa ternyata nggak disadari itu sama Uda Danir. Kalau sebelumnya misalnya lihat aurat perempuan ketika nggak berpuasa tuh itu ya kayaknya nggak ada sesuatu yang merasa ganjalan atau merasa bersalah gitu ya.
Bahkan kemudian dipelototin gitu, dilihatin. Tapi bukan udah Daniel sih, saya mungkin ya. Dulu. Kalau sekarang tuh kadang-kadang lah gitu ya. Namanya manusia ya. Itu waktu saya bolak-balik ke Sukabumi kan buat puasa nih, saya nyetir mobil tuh macet tuh di Cicurug apa di itu kan begitu keluar tol itu macet. Itu isinya kan apa karyawati pabrik tuh ya. Itu kan biasanya pakai apa boceng motor tuh di belakangnya. Nah, saya di depannya kan saya di apa di belakangnya itu melihat mau tidak mau kan nggak dilihat nggak mungkin nanti nabrak gitu kan nggak kelihatan kan dilihat itu tahu itu aurat itu dan itu akan memunculkan syahwat namanya juga manusia normal kan laki-laki normal kan itu terus nah ketika berpuasa ternyata dengan mudah saya astagfirullahaladzim dan astagfirullah itu refleks gitu ya astagfirullah tapi begitu tidak sedang berpuasa kata astagfirullah itu mungkin begitu sadar astagfirullahaladzim ada jeda waktu gitu ya astagfirullahaladzim ya tapi ketika puasa itu refleks banget tuh. Ya, artinya memang untuk ya ketika bulan puasa walaupun tidak akan mungkin maksum gitu ya, terjaga sama sekali itu. Tetapi intensitas atau tadi apa berbuat dosa itu akan secara signifikan akan berkurang karena lingkungannya itu. Maka dari itu kemudian Rasul mengatakan waktu gollu fi asyaitin. Setan-setan dibelenggu. Maksudnya setan itu maksudnya apa? Hawa nafsunya, hawa nafsu dari kalangan dari diri kita atau dari kalangan jin ya yang akan menggoda itu juga dikekang ya, dikekang. Ya, dibelenggu itu maksudnya ditahan, ditahan ya. Jadi cuman memang yang tidak ditahan ini kan setan dari kalangan manusia ya. Jadi makan minum di depan orang banyak macam-macam itu setan ya itu yang tidak harusnya kan dibelenggu juga. Harusnya di penjara tuh orang makan orang sedang berpuasa kemudian dia makan di tengah-tengah masyarakat. Itu nggak boleh ada dalam sistem Islam itu harus ditangkap gitu, dikasih apa sanksi gitu. Tapi kan kita nggak menerapkan Islam oleh karena itu ya dia jadi setan dari kalangan manusia yang menggoda orang ya. Ya. Dan oleh karena itulah maka di bulan puasa itu berbuat baik sangat mudah, berbuat maksiat itu sulit. Ya, sulit. Ya. Tetapi apakah kalau kita berpuasa dijamin kita tidak berbuat salah? Enggak, karena kita manusia. Dan ingat ada iblis yang kemudian dia beranak pinak, ya, yang telah bersumpah akan menggoda anak-anak Adam itu dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, ya, sehingga nanti ya sulit untuk lolos gitu, sulit untuk lolos dari godaan setan, dari godaan setan. Oleh karena itulah maka puasa ini sebenarnya salah satu sarana. Jadi bukan akan menjamin tidak pernah berbuat dosa, tetapi salah satu sarana untuk mengendalikan setan. Ya, setan itu nama lain dari hawa nafsu, untuk mengendalikan hawa nafsu. Maka dari itu kalau seandainya udah diajak ya masih ada sesuatu yang memotivasi apa mendorong kita marah gitu. Ingat saya kan lagi puasa. Maka Rasulullah ngajarin kalau ada yang ngajak berantem tuh kata Rasul ini soim aku sedang berpuasa. Jadi dia cepat istighfar, cepat istighfar. Jadi insya Allah puasa kalau lillahi ta'ala akan signifikan me, apa, mengendalikan dorongan-dorongan untuk berbuat salah atau maksiat termasuk gibah dan seterusnya. Oleh karena itu mohon ya kalau bulan Ramadan ya walaupun yang saya tahu tuh ada grup yang memang ya tadi ya, yang disampaikan oleh jadi inilah ya karena khawatirnya itu kemudian ya tadi mengakibatkan jadi jiwa kita nggak berpuasa gitu ya. Ya, tapi bukan berarti tidak boleh kritis. Iya, kritis tetap ada, tapi dalam takaran dalam ukuran yang tidak sampai kita berbuat dosa. Artinya bukan gibahin pribadi ya, tapi ini mungkin gibahin kebijakan gitu. Gibahin itu boleh. Atau tadi amar ma'ruf nahi mungkar itu bahkan didorong ya. Pahalanya sangat besar gitu atau muhasabah lil hukam. Jadi menasehati penguasa langsung gitu ya. Itu lebih utama lagi karena kata Rasulullah SAW ya Sayyidu Suhada Hamzah wa rajulun qoma amama imamil fajr fanasahu faqatalahu. Jadi pemimpin para para apa para syuhada, para orang-orang syahid adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasul yang gugur di medan Uhud ya.
Dan seorang laki-laki yang berdiri di hadapan penguasa yang zalim, kemudian menasehati penguasa itu, kemudian penguasa itu membunuhnya. Jadi dibunuh sama penguasa itu ya, itu sebagai sayyidu syuhada. Jadi oleh karena itu ya bukan berarti nggak boleh ngeritik. Justru kalau di bulan Ramadan kita akan meningkatkan intensitas dakwah kita, amar ma'ruf nahi mungkar kita gitu ya. Karena itu akan nilainya luar biasa. Jadi bukan berarti harus diem terus. Jadi mungkin lagi puasa, mingkem aja ada kemaksiatan juga diem aja, nggak kayak gitu juga. Itu malah salah, malah salah. Ada kemaksiatan diem aja karena sedang puasa ya keliru lah. Justru ketika puasa itu ketika melihat kemungkaran kita rubah karena perintah Rasul kan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran rubah dengan tangan. Fa ilam yastati fa bilisani. Kalau tidak punya kekuasaan, tidak bisa tanda tangan nih ya, tanda tangannya bisa nggak ngaruh misalnya. Fa bilisani dengan lisan. Fa ilam yastati nggak dengan lisan pun nggak bisa, fa biqalbi dengan hati. Cuman wadzalika adaful iman. Cuman kalau di hati doang itu selama-lamanya iman. Walau alam bisawab. Intinya insya Allah lah puasa itu otomatis akan menjadi bijak. Ya, sebagaimana Rasul sampaikan kepada para pemuda kan. Rasul mengatakan, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatajawad. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanul farji. Wa man lam yastati fa alaihi bisawm. Fa innahu lahu wijaun. Rasul mengatakan, wahai para pemuda, siapa yang sudah sanggup menikah, nikahlah. Karena nikah itu akan menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Tetapi barang siapa yang belum sanggup untuk menikah, maka puasalah. Karena puasa itu sebagai tameng, sebagai perisai. Sehingga kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Bukan libidonya hilang, enggak. Tapi munculnya libido, munculnya syahwat itu terkendala karena apa? Karena dia sedang berpuasa. Begitu muncul syahwat, astagfirullah. Begitu melihat wanita cantik, astagfirullah. Ya. Ini bagi yang belum nikah ya, yang belum nikah. Jadi memang harus banyak puasa. Ya, saya bukan nyindir teman saya, tapi saya mendorong buku teman saya itu cepat nikah. Ya, karena nikah itu dari agodul basor wahsanul farji. Insya Allah. Ini kata Rasul ya, saya nyampaikan doang. Baik Ustadz, teman Ustadz nanti mau tanya nih di di chatnya. Ini saya bacakan, ya ada pesan aja dari Mas Igos, terima kasih kawan-kawan katanya. Iya, iya. Ya sabar Mas Iko ya. Sama juga saya merasakan itu ya. Mudah-mudahan Iya, Allah ampuni beliau yang wanita salehah ya. baik. Kemudian dari temannya Ustadz, Ustadz, pertanyaan. Iya. Ustadz, jadi kalau kita sedang mimpi, misalnya ketemu almarhumah istri, berarti jiwa kita ketemu jiwanya dia kah? Nah, tergantung ini. Bisa Ya, iya, bisa tidak. Karena mimpi kan ya. ya. Bisa karena dipikirin terus gitu ya. Dipikirin terus ya. Makanya kalau sudah meninggal ikhlaskan saja, ridhoin saja, ganti berpikir ke yang lain penggantinya gitu supaya tidak banyak mimpi. Karena mimpi itu ya tadi semakin diingat-ingat terus, akhirnya sering-sering mimpi, akhirnya kemudian tidak punya gairah untuk mengganti. Ya. Jadi untuk move on-nya susah gitu ya. Jadi ya tidak salah sih karena mimpi gitu ya. Tapi kan apakah dipastikan ketika mimpi dengan almarhumah misalnya itu adalah memang benar jiwa kita betul? Bisa iya, bisa tidak karena tidak bisa tidak bisa mengklarifikasi, tidak bisa memvalidasi gitu. Ini benar atau tidak kan gitu ya. Namanya juga gaib kan ya. Bisa iya, bisa tidak gitu. Tapi bisa jadi karena sering memikirkan, sering membayangkan, sering mengingat-ingat kembali masa lalu, masa indah sama dia, macam-macam, akhirnya terbawa mimpi. Bisa jadi kan gitu. Itu artinya buah karena tadi karena pikiran yang terbawa sampai ke tidur gitu. Bisa jadi gitu. Ya tersebut dengan bunga tidur ya. Mimpi bunga tidur bisa jadi ya. Tapi ya itu apa ya namanya juga nggak pasti. Ya kadang-kadang saya juga pernah, saya juga pernah ya begitu dalam mimpi itu ketemu almarhumah, kemudian ternyata ada laki-laki ganteng banget ngalangin saya. Terus dia bilang itu, ini bukan istri kamu juga, kamu ngapain kamu ngikutin ini? Udah saya kecewa banget tuh begitu. Makanya begitu bangun lagi, saya berarti harus cari ganti ya. Karena dia sudah dan bagian dari doa saya wa abdilhu daron khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa jaujan khairan min jauja. Itu doa saya kan.
ya Allah gantilah ya keluarga yang lebih baik dari keluarga sebelumnya, ya kan suami yang lebih baik daripada sebelumnya. Ya, mudah-mudahan ya itu. Jadi yang ganteng itu adalah mungkin dari bacaan Al-Qur'an dia, rutinitas dia tadarus ya. Kemudian itu menjadi pendamping dia. Ya 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 bisa cemburu gitu tapi kan ya gimana orang sudah meninggal kan sudah langsung udah cerai namanya cerai mati gitu ya. Gitu. Jadi udah ya memang sudah selesai ya, ikatan pernikahan kan udah selesai karena dengan ini makanya ya sudah mudah-mudahan kita doakan dia husnul khotimah kemudian dia dapat pasangan yang lebih baik dapat tempat yang lebih indah gitu ya ya itu aja sebenarnya ya kita harus melanjutkan kehidupan karena belum selesai hidup kita dengan apa ya dengan kita membangun kebahagiaan lagi jangan selalu dikait-kaitkan dengan masa lalu karena semakin diingat semakin sedih ya semakin sedih move on lah ya gitu ya walam bisawab. Ini jadi lanjut nih ditanggapi. Ustadz mohon pencerahan definisi apa tuh maksudnya ya? Saya nggak ini punya kemampuan untuk menikah sesuai hadis tadi. Katanya. 3 menit terakhir Ustadz. Eh, mohon pencerahan definisi apa? Gimana Mas Iwan maksudnya? Silahkan langsung ditanyakan. Ba'ah. Jadi ba'ah. Iya tadi kan Rasul mengatakan dia masyarakat sabab manistata minkumul ba'ah. Ya beliau nanya tentang ba'ah itu apa? Yang ini. Ba'ah itu apa? Secara fisik itu biologisnya sudah matang. Ya. Maksudnya matang artinya memang memang ya apa ya? Naluri ya atau naluri sebenarnya gorijatun nau ya, naluri biologis. Itu kan alamiah. Begitu kemudian dia sudah akil balik dan tanda akil balik itu kan kalau laki-laki itu apa mimpi basah namanya kan mimpi basah ya. Ya. Kalau perempuan kan head. Ya. Jadi kalau laki-laki itu ida balagotil hulum, kalau laki-laki itu sudah sampai ke mimpi basah hulum itu, atau kalau laki perempuan ida balagotil mahid sampai ke head, itu artinya sudah ba'ah secara biologis dia sudah matang, sudah dewasa. Ya. Ada yang kemudian ba'ah itu juga secara kemampuan untuk memberi nafkah. Maksudnya nafkah di sini nafkah lahir, nafkah fisik ya. Jadi ba'ah itu bisa nafkah lahir batin intinya. Dia sudah punya kesanggupan untuk memberi nafkah lahir batin. Maka fal yatajawwaj itu lamnya lam amr. Maka dia harus menikah. Kenapa? Karena itu akan menundukkan pandangan. Ingat ketika kita melihat perempuan nih, laki-laki ya, maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, kullil mu'minina yaghuddu min absorihim. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang beriman, laki-laki beriman, ya. Dia harus menundukkan sebagian pandangannya. Makanya min absorihim sebagian pandangan itu pandangan yang muncul syahwat. Muncul syahwat kepada wanita yang bukan istri. Kalau ke istri kan harus syahwat. Ya. Ini kan celaka kalau ke istri nggak syahwat malah ke orang lain syahwat itu bermasalah ini. Bermasalah. Makanya makanya kalau misalnya muncul syahwat bukan kepada yang harusnya muncul syahwat itu godul basor, nundukkan pandangan. Wa yahfadu furujahum dan akan mensucikan ya tadi dan harus mensucikan menundukkan pandangan itu akan mensucikan farji kalian gitu. Jadi oleh karena itulah maka nikah itu sebagai untuk memenuhi kebutuhan naluri namanya gorijatun nau gitu gorijatun nau dan itu dianggap sebagai ibadah ya bahkan ibadah yang luar biasa karena separuh agama katanya karena di situ begitu nikah itu ada kewajiban yang tadinya tidak jadi kewajiban menjadi kewajiban dan ketika melaksanakan kewajiban berarti kita melaksanakan aturan agama makanya orang yang membujang yang sendirian itu separuh agamanya maksudnya hukum-hukum terkait dengan nafkah, terkait dengan membina, mendidik apa istri, kemudian mendidik anak, menafkahi istri, mendidik anak dan seterusnya itu belum ada karena belum menikah gitu ya. Itu kalau ya syabab itu masuk pemuda ya, pemuda. Ya, tapi mungkin ya yang melanjutkan juga kan sama seperti itu. Minimal ada yang nemenin ketika sholat tahajud atau sebelum sholat tahajud kan ada yang nemenin gitu ya. Jadi begitulah ya ceritanya. Pokoknya semangat ya, ya Pak Kang Iwan ya. Jadi
saya dukung secepat-cepatnya. Ya. Nggak usah terlalu dipikirkan, nggak usah terlalu di ini, wah bisa lagi fotonya mah apa dipandang sebelum tidur, udah nyari aja yang masih hidup. Allah Eh, kasih rezeki yakin ya, yakin yakin kalau misalnya nikah lagi nih, gampang lah ya. Karena Allah titipkan rezeki istri kepada kita, pasti itu. baik Jangan Ustadz. ter, jangan, jangan terlalu lama gitu maksudnya. Syukran Ustaz, Ya, syukran. pokoknya saya mendoakan ya. Kalau perlu misalnya nyariin juga boleh. Tuh, udah Kang Igos langsung buka kamera. Tuh, Kang Silakan Igos Bang. tuh yang masih baru tuh. Oh, kalau Baju Gosma harus 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 ini. Ada memang tidak ada ida, tapi ada masa berkabung, Mas. Jadi ini yang seringkali belum dipahami. Laki-laki itu memang tidak ada masa idah ketika ditinggal istrinya ya, tetapi ada masa berkabung. Masa Hmm, berkabung. Masa berkabung itu 40 hari ya. Jadi apa juga sebagai bentuk apa ya? Bentuk hormat lah minimal ke keluarga. Ke keluarga istri. Jadi itu. Jadi kalau tahun ini ya sampai 40 harinya baru kemudian mikir mikir penggantinya. Ya. Setelah 40 harinya ya. Jadi sebelum 40 harinya urusin dulu ya. Urusin dulu macam-macam ya. Kaitannya dengan itu. Pokoknya ya ya yang paling baik lah kita doakan ya apa ya ini yang sudah pernah ditinggal sama istrinya ya kita doakan apa istri kita mendapatkan ampunan, dapat amin. diterima ibadahnya ya ya tadi ya dilapangkan kuburannya dan seterusnya. Jangan lupa tetap doain ya doain. Walaupun ada yang kemudian mempermasalahkan nggak jangan yang tahlilan gitu ya. Ya tahlilan itu sebenarnya sarana saja, sarana saja. Intinya sih mendoakan kan gitu ya. Intinya mendoakan. Substansinya kan mendoakan sebenarnya. Kalau misalnya kan nih tahlilan atau yasinan gitu ya, itu sarana aja. Jadi nggak perlu juga diperdebatkan. Kalau saya kadang-kadang kalau memperdebatkan hal-hal yang sebenarnya itu bisa hilafiah gitu ya. Itu menurut saya itu nggak ada kerjaan amat. Dan kemudian yang biasa munculnya kalau kalau tadi kalau dia mempermasalahkan itu biasanya ada kecenderungan dalam jiwa orang tersebut merasa dirinya lebih lebih hebat, lebih paham, lebih baik dan seterusnya. Ini yang harus kita hindari sama sekali. Pokoknya kalau misalnya kita berbeda pendapat dengan orang ya udahlah masing-masing aja. Masing-masing aja gitu. Ya insya Allah mereka juga punya dasar, ada ilmunya gitu, ada gurunya. Ya. Kalau misalnya ini ada mazhabnya gitu ya. Jadi gitu aja biar enak gitu. Karena jangan sampai urusan orang jadi membebani kita. Jadi orang lain mah nggak ada masalah, kita jadi punya masalah. Gara-gara memperhatikan orang lain. Jadi susah jadinya kan. Begitu mudah-mudahan Ya, apa yang kita sampai. Ini sudah jam berapa ini? Kang Cucu jam biasanya dua satu ada. tiga empat Kang Cucu udah tidur kali ya. Ada tuh, ada. Oh, Kang Cucu iya. ada. Belum tidur. Baru sudah jam 11. Iya. Baik Ustadz. Kalau sekarang ya, Ya, insya Allah nanti minggu depan ya, mungkin sebelum Ramadan ya, karena Ramadan nanti kita off dulu. ya, Nanti kita mulainya lagi sesudah Lebaran ya. bareng. Dan saya rencananya juga mau mudik setelah 2 Lebaran ya, dua Brebes Lebaran Ustadz. nggak Brebes. mudik ya, ke Brebes ya. Jadi belum 3 kali Lebaran sih, bukan belum jadi Bang Toyib ya. Masih baru dua, bukan 3 kali Lebaran, tapi baru 2 kali Lebaran. Jadi yang ketiganya Insya Allah nanti akan mudik ya. Nanti kita sampaikan lagi kalau kita mulai lagi Insya Allah ya. Ya, ya, Dan Ustadz. kalau ada apa keinginan materi khusus ya, ini kan kemarin kita sudah membahas tentang fikih, sebelumnya membahas tentang apa memahami atau apa kajian tematik ya, memahami bahasa Al-Quran ya, tafsir sebenarnya, kemudian sebelumnya itu bahasa Arab. Ya mungkin ada eh, yang minta dibahas apa gitu ya, Ya, itu atau misalnya membahas satu kitab tertentu ya, itu juga boleh. Saya kebetulan sekarang malam Rebo ya, malam Rebo itu membahas kitab usul fikih, mengenai usul fikih. Jadi kenapa saya mengenai usul fikih? Karena
Banyak orang sekarang itu langsung fikih ya membaca satu hadis, satu ayat langsung hukum syara gitu ya. Ini menurut saya ini agak berbahaya karena bisa jadi kita menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal dan itu tidak boleh, tidak boleh karena hak untuk mengatakan halal dan haram itu hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus benar memahami dalil ya. Jadi dan usul fikih itu salah metodologi untuk memahami dalil sehingga menghukumi sesuatu itu benar. Ya, ya minggu lalu 2 minggu lalu saya membahas tentang hukum memakan serangga ya. Karena kalau Ya. saya kemudian kita main generalisir, kemudian yang boleh dimakan hanya bangkai belalang. Pada kata belalang itu ada berapa ribu spesies gitu ya. Sementara pendekatnya itu yang khawatirnya kita kemudian mengharamkan sesuatu yang sebenarnya halal. Ya, jadi kehati-hatian kita ya justru ya. Jadi bukan berarti mengharamkan itu justru lebih hati-hati enggak. Justru kalau mengharamkan yang dihalalkan Allah itu tidak hati-hati. Karena hukumnya sama ya. Mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram itu hukumnya sama. Enggak boleh. Ya, karena itu haknya Allah saja gitu. Rasulullah SAW pernah mengharamkan untuk diri beliau ya, madu yuk, untuk menyenangkan istrinya, ditegur oleh Allah. Itu Rasul loh ya, Rasul yang mengharamkan yang halal itu ditegur ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, apalagi kita tentunya kita nggak boleh mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram sama. Jadi kita harus mencoba kaji. Makanya saya coba buka kelas khusus itu ngaji usul fikih. Ya, ya, tapi kalau di sini ya mungkin ya tematik saja. Nanti kadang-kadang kita membahas usul fikih pernah ya kita membahas tentang usul fikih ya. Ada hitobut taklif, ada hitobul wad'i ya seruan. Itu kita sudah pernah membahas. Mudah-mudahan apa ya yang pentingnya istiqomah ya. Istiqomah jadi mudah-mudahan di forum walaupun seminggu sekali ada kadang-kadang kalau ada halangan kemudian tidak hadir. Kalau teman-teman ya pasti kalau tidak hadir juga nggak perlu izin karena ini ngezoom ya. Ya. Walaupun kalau Kang Arya itu biasanya kalau mau nggak hadir izin dulu ke saya karena beliau punya tugas biasanya jadi host gitu ya. Tapi ya itu. Jadi kita usahakan semaksimal supaya nanti bisa jadi argumentasi kita di hadapan Allah gitu ya. Ya. Jadi misalnya saya nggak tahu kenapa nggak tahu. Ya. Ya. Karena saya dulu tidak ngaji, kenapa nggak ngaji? Ya karena nggak punya waktu. Kenapa nggak punya waktu? Karena saya sibuk. Kenapa sibuk? Aduh, kalau ditanya kayak gitu kan susah kita. Gimana coba alasannya? Iya kan? Jadi sebelum nanti ditanya sampai mendetil banget nanti oleh malaikat munkar nakir gitu ya, atau oleh kita dihisab gitu ya. Ya lebih baik sekarang kita berusaha semaksimal mungkin. Mudah-mudahan nanti Allah menganugerahkan keberkahan. Ya. Amin. Baik teman-teman sekalian, mudah-mudahan nanti kita puasanya betul-betul jiwa ya, berusaha ya. Jadi berusaha ini ceritanya berusaha semaksimal mungkin kita menjadi orang yang puasa raga dan puasa jiwa. Fikihnya benar ya, kemudian jiwanya juga benar. Kita tidak melakukan sesuatu yang tercela, yang dilarang, ya, yang dilakukan oleh jiwa kita. Ada hasud, ada dendam, ada apa ria, ada sombong, ada macam-macam itu ya penyakit-penyakit hati itu kita coba berpuasa itu membiasakan diri sehingga setelah puasa kita akan semakin baik dan lebih baik lagi. Allahumma Amin. sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa karimina wa dhuhrina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabarak wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilman nafi'an. Allahumma yassir lana umurana kullaha wa la tu'assir alaina. Allahumma hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi sya'bana wa balikna ramadhana wa hasil maqasidana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Pak Ustadz. Warahmatullahi Terima kasih Ustaz. Enggak wabarakatuh. sama-sama, Bangga. Ustaz. Yuk. Dan Ustaz. Ayo everybody, dulur, sampai ketemu pekan depan masih ada ya Om Arya ya. Masih satu kali lagi
baru Kita kita bisa libur dulu. Insya Oke, ya Allah kita nggak bikin pengajian offline nih, bos ya. offline kayak tahun lalu. Bulan depan nggak boleh ke daerah-daerah ya, udah mau Ramadan ya. Jadi stay di Jakarta. Oke. ya nggak kemana-mana. Oke deh, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.